ada 4 uraian. Ketika orang ngomong dengan bahasa Al-Quran, maka hukumnya ada 4. Bisa saja orang bicara itu niatnya semata-mata baca Quran saja. Kedua, bisa saja niatnya sebagai ngasih tahu. Namanya tafhim, memberi paham. Ketiga, bisa saja double, baca Quran juga, ngasih tahu juga. Dan keempat, bisa saja enggak ada niat motivasi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa bin nutqin amdan walau bi ikrahin bi harfaini in tawalaya kama stadharahu syaikhuna. Dan batal salat dengan sebab berkata, ngomong, mengucap, padahal sengaja ngomongnya, sekalipun bicaranya itu dengan dipaksa. Biharfaini, berbicaranya dengan 2 huruf. Intawalaya, jika berturut-turut oleh 2 huruf itu. Sebagaimana menganggap zahir akan intawalaya oleh guru kami Ibnu Hajar. Min ghairi Qur'anin, bicaranya dari selain Al-Quran. Wa dzikrin, dan zikir. Au du'ain, atau doa. Lam yaqsid biha mujarradat tafhim, yang tidak berniat oleh seseorang dengan Quran, zikir, dan doa akan semata-mata memberikan paham saja. Kaqaulihi liman ista'dhanuhu fid dukhuli udkhuluha bisalamin aminin. Seperti ucapan orang yang sholat kepada orang yang meminta izin oleh orang padanya untuk masuk. Dia baca udkhuluha bisalamin aminin. Fa in qasadal qira'ata awidh dzikra wahdahu aw ma'at tanbihi lam tabtul. Maka jikalau niat ia akan baca Quran saja, awidh dzikra, atau zikir wahdahu saja, aw ma'at tanbihi, atau serta mengingatkan, lam tabtul, maka tidak batal oleh salat. Wa kadza, dan seperti demikian tidak batal in atlaqa, jika dia memutlakkan, ala ma qalahu jam'un mutaqaddimuna, atas apa yang dikatakan oleh satu kelompok ulama daripada ulama mutaqaddimin. Lakinil ladzi fit tahqiqi wad daqaiqi al-butlan, tetapi pendapat yang ada di dalam kitab tahqiq dan kitab daqaiq yaitu batal jika memutlakkan. Wa huwal mu'tamad, dan alladzi fit tahqiq yaitu pendapat mu'tamad.
Wa ta'ti hadhihi suwarul arba'atu fil fathi 'alal imam bil qur'ani awil dzikri. Dan datang oleh ini gambaran yang 4 pada mengingatkan atas imam dengan baca Quran, awil dzikri atau dzikir. Wa fil jahri bi takbiril intiqali minal imami wal muballighi, dan datang oleh 4 gambaran ini pada menyaringkan dengan takbir intikal daripada imam dan muballigh. Wa tabtulu bi harfaini, dan batal salat dengan 2 huruf gitu ya. Wal muballighi wallahu alam bisawab. Segitu dulu. Wallahu alam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan salat. Wa binutqin amdan walau bi ikrahin bi harfaini intawalaya. Artinya, di antara yang membatalkan salat itu adalah berbicara, ngomong dengan sengaja, bukan lupa kalau dia lagi salat. Sesudah kita takbiratul ihram. Kalau kita udah Allahu Akbar, namanya takbir pertama tuh disebut takbiratul ihram. Artinya takbir yang membuat haram yang tadinya boleh. Ngomong boleh, garuk boleh, segala boleh, loncat boleh, udah Allahu Akbar, haram. Maka kalau sudah Allahu Akbar, kita ngomong sengaja-ngaja, sholatnya batal. Yang disebut ngomong itu adalah satu pembicaraan yang disadari sengaja, yang mana omongannya itu layak dalam kita obrolan manusia. Baik omongannya dengan bahasa Arab, apatah lagi dengan bukan Arab. Begitu bahasanya. Lagi sujud, duit ya Allah, duit itu. Ngomong tuh keluar dari mulut. Itu sholatnya batal. Kecuali bila Quran, bila zikir, bila doa. Karena memang isinya sholat ya Quran, zikir, dan doa. Itu begitu. Jadi siapa saja orang ketika dia sholat berkata biharfaini, 2 huruf aja yang keluar dari mulutnya, sama ada 2 huruf yang keluar itu memberi paham ataukah tidak. 2 huruf seperti memberi paham, ama imam udah baru 3 rakaat sholat isya tasawuf akhir, kata kita kum, gum, bangun imam, gum. Kum itu qaf ama mim, 2 huruf, ngerti? Ataukah tidak memberi paham seperti min, dari, ndak ngerti. Kalau 2 huruf, maka sholatnya menjadi batal dengan ngomong kum. Begitu. Bagaimana kalau 1 huruf
Bila satu huruf memberi paham, seperti bahasa Arab itu qi, maknanya jagalah. Begitu. Fi, tunaikanlah. Begitu. Satu huruf tapi ada maknanya. Maka sholatnya jadi batal. Bagaimana kalau satu huruf pakai mad? Itu juga batal. Karena maknanya dua huruf. Mad tabi'a itu double. Double. Hamzah waw. Orang kita sebut alif waw. Gitu. Tuh. Padahal satu huruf doang cuma dipanjangin doang. Pakai mad. Sehuruf doang. Panjang. Maka sholatnya jadi batal. Dengan begitu. Dari mana dalilnya? Bahwa kalau ngomong, sholat itu batal. Imam Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, demikian Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, kunna natakallamu fis salati yatakallamu ahaduna akhahu fi salatihi hatta nazalat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Kata Sayyidina Zaid bin Arqam, dulu kita orang ini para sahabat kalau sholat ngobrol. Lagi sholat ngomong, gimana dagangan lu tadi? Baru separuh lakunya, sodohor. Itu ngobrol aja. Dia nanya, gimana kabarnya? Baru ketemu lagi sholat. Ngobrol aja. Dulu, awal-awal Islam. Kan cara menata itu pelan-pelan. Jadi ngobrol aja dia, sholat. Sampai pada akhirnya Allah turunkan ayat Quran surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Sardi kalau ayat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dalam sholat karena Allah padahal diam. Karena dilarang sama Allah untuk bicara kudu diam, kata sahabat, fa umirna bisukut. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lagi sholat mah diam, enggak boleh ngobrol. Enggak boleh. Kalau tawaf masih boleh. Wa nuhina anil kalam, kita dilarang dari ngomong. Kita disuruh diam. Kalau tawaf sambil ngobrol boleh. Kalau tawaf. Jadi muter ngeliling Ka'bah, ngobrol aja. Lu udah beli baju belum? Belum sih, baru 3. 3 belum. Begitu. Gue sih udah 4. Ya terus aja. Emas sudah beli belum? Baru lihat-lihat. Terus aja. Sampai-sampai udah 7 aja. Jadi tawafnya jadi karena tidak ada bacaan wajib. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, at-tawafu bimanzilatis salati illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Tawaf itu kayak sholat, aturannya kudu punya wudu, nutup aurat, dan seterusnya. Bedanya
ama sholat itu kalau tawaf boleh ngobrol. Boleh ngomong aja. Makanya ada orang tawaf ngomong. Ada yang tawaf mainin HP. Ada tawaf. Iya boleh aja. Berbicara ada atau tidak bab lain. Ini berbicara boleh. Kata Nabi, kalau mau ngomong yang baik-baik aja dah. Begitu. Doalah mustajab. Mustajab. Jadi dari turun ayat itu sehingga sholat tidak boleh ngomong omongan kita masuk dalam sholat. Begitu juga di dalam hadis yang lain. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi, sesungguhnya solat ini tidak patut apapun daripada omongan manusia. Enggak boleh kita ngobrol dalam solat. Innama hiya Qur'anun wa dzikrun wa du'a. Sesungguhnya solat itu baca Quran, baca zikir, baca doa. Sampai Sayyidina Muawiyah berkomentar, saya belum pernah dapetin teguran seindah teguran itu. Jadi pas habis sholat Nabi bilang, sholat itu enggak layak ngomong sana ngomong mari. Isinya Quran, zikir, doa. Enggak bilang, ngobrol mulu lagi sholat. Enggak Nabi. Nabi hanya bercerita. Paham sahabat, paham. Maka dia bilang, saya belum pernah dapatin teguran seindah itu. Begitu kata Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dari situ para ulama mengata, enggak boleh kita sholat ngomong sengaja-ngaja, bakal jadi batal adanya kalau kita sengaja. Bagaimana kalau enggak sengaja? Kan begitu pertanyaannya. Karena yai kita bilang amdan. Kaifa idza kana nutqu nasian. Bagaimana hukumnya bila ngomong itu lupa kalau kita lagi sholat? Karena catatannya sengaja, bila orang dalam sholat, dia lupa kalau dia lagi sholat, sehingga dia ngomong dengan omongan manusia, maka sholatnya enggak batal. Dengan catatan omongannya tidak banyak. 6 kalimat ke bawah. Tapi kalau banyak lagi sholat nyanyi Indonesia, itu kepanjangan. Kalau itu sampai kelar, itu mah sholatnya lah batal. Kalau dikit enggak batal. Dia sholat masjidnya pinggir jalan. Maghrib kala itu, dia lihat ada temennya cewek lewat, dia lagi baca Fatihah. Habis Maliki Yaumiddin, dia lihat temannya, iya kamana ai. Enggak batal dikit. Woi, gua sholat, balik aja. Ya kena butuh, enggak apa-apa. Karena
lupa. Karena lupa. Kalau lupa, enggak apa-apa. Begitu. Begitu. Min ghairi Qur'anin. Yang membatalkan bila bukan Qur'an. Kalau Qur'an mah enggak batal. Kita udah waladhdallin, amin. Itu rakaat ketiga. Maghrib gitu. Isya. Lah, ini imam belum ruku juga. Gua baca surat lagi dah. Enggak apa-apa. Malah bagus. Jangan bengong. Itu mau bengong aja. Malah baca kaos temennya. Ganti gajah. Ya ganti gajah. Yang kayak begitu dibaca. Baca aja Quran. Begitu. Jadi yang kagak-kagak aja. Begitu. Jadi jangan bengong. Begitu baca aja surat. Kalau begitu saya mengulang Fatihah, enggak apa-apa juga. Begitu. Karena Quran. Enggak apa-apa Quran. Zikir enggak apa-apa. Lagi sholat saudara baca astagfirullah. Alladzi la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lagi sholat. Karena zikir. Atau doa. Lagi sujud minta duit. Begitu. Dia minta Allahumma rzuqni rizqan halalan katsiran thayyiban murad. Enggak apa-apa. Boleh. Minta keturunan lagi sujud boleh. Doa bahasa Arab tapi enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ngomong. Ya Allah, cicilan ya Allah. Lagi sujud. Cicilan. Batal. Karena itu kalamul bashar. Enggak boleh. Bahasa Arab kalau mau. Tinggal minta aja sama kiai. Gitu. Bagaimana kalau di hati? Enggak batal kalau di hatimu. Dia minta duit. Minta keturunan lagi sujud. Mulutnya diem aja. Hati yang ngomong. Enggak apa-apa. Kalau di hati. Ibu-ibu aja. Kalau ngomongnya di hati sama laki. Geblek lubang. Boleh. Enggak apa-apa. Mau 1000 kali. Marah nggak lakinya? Kenapa? Iya kagak ada suara, nggak ada huruf di hati. Namanya hadithun nafas. Bukan nutuk. Bukan berbicara. Kalam itu adalah al-lafdu. Kata jurumiyah begitu. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Atau kalau kata Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Lafdun itu adalah malfuz. Sesuatu yang keluar dari mulut. Gitu, baru ngomong. Kalau di hati, enggak ngomong. Begitu. Diem aja bengong. Enggak batal sholat. Ada orang sholat bengong aja. Ngelamun. Itu bisa terjadi itu. Enggak apa-apa bisukut dengan dia diamanya. Begitu. Maka dengan zikir doa enggak batal. Saudara mau minta dalam sholat apa aja. Boleh-boleh. Yang bagus sebelum salam. Habis innaka hamidum majid. Udah kelewat urayanya pada waktu nerangin itu. Sebelum salam dikit lagi minta. Yang diajari nama Nabi ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari dan seterusnya. Allah min a'udzubil maghrib masih banyak. Ya muqallibal qulub dah segala macam. Doa yang paling manjur di situ. Begitu. Kalau Quran, zikir, doa, enggak apa-apa.
Tapi ada catatan kalau Quran. Yang penting jangan tujuan ngasih tahu. Kalau tujuan ngasih tahu, bakal batal sholatnya walaupun Quran. Kalau tujuannya ngasih tahu. Walaupun Quran. Contoh. Ini mau orang yang bahasa Arab ini. Kalau bahasa kita jarang ketemu. Dia lagi sholat. Kitabnya mau diambil karena minjem punya temennya. Kitabnya saya ambil ya, boleh enggak? Dia baca. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwah. Kan makna dasar Qur'annya, wahai Nabi Yahya, pegang Alkitab dengan sepenuh hati, dengan kuat. Tapi maksudnya ambil dah. Tujuannya ngasih itu mah batal. Begitu juga ada orang tok tok tok, dia ngetuk, kita lagi sholat. Bang, saya udah datang. Dia baca udkhuluha bisalamin aminin. Quran. Tapi niatnya boleh. Niatnya ngasih tahu. Itu batal. Kalau ada yang kayak begitu bagaimana? Isyarat aja. Bang, ambil itunya, bukunya. Udah ngomong aja, tangannya diangkat. Waalaikum, tangannya diangkat. Enggak batal. Kan sekali. Kalau berkali-kali baru kan. Kemarin udah. Begitu. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Jadi urusan baca Quran dalam sholat ini ada 4 uraian. Ketika orang ngomong dengan bahasa Al-Quran, maka hukumnya ada 4. Bisa saja orang bicara itu niatnya semata-mata baca Quran saja. Kedua, bisa saja niatnya sebagai ngasih tahu. Namanya tafhim, memberi paham. Ketiga, bisa saja double. Baca Quran juga, ngasih tahu juga. Dan keempat, bisa saja enggak ada niat motivasi apa-apa. Bila mana fa'in qasadal Qur'ana wahdah lam tabtul. Bila mana niat kita baca Quran dengan udkhuluha bisalamin aminin, atau ya Yahya khudhil kitaba biquwah, atau apa sajalah bahasa Quran. Begitu yang dia baca. Bila niatnya membaca Quran doang, motivasinya, maka sholatnya tidak batal. Kedua, bila mana niatnya membaca Quran dan ngasih tahu, tidak batal juga. Double. Quran juga, ngasih tahu juga. Kitabnya diambil ya, khudhil kitaba biquwah. Quran. Kalau niatnya ngasih tahu doang, batal. Kalau niatnya Quran juga sekaligus ngasih jawaban, enggak batal. 3, kalau dia niatnya ngasih tahu doang, batal sholatnya. Kalau niatnya ngasih tahu doang, batal sholatnya. Kalau niatnya ngasih tahu. Kalau memutlakkan, enggak ada ngasih tahu, enggak ada niat Quran,
Ada dua pendapat. Menurut ulama-ulama mutaqaddimin madhab Syafi'i enggak batal, tapi do'if. Yang muktamad yang ada dalam tahqiq dan ad-daqaiq, sholatnya batal. Kalau dimutlakan, enggak ada motivasi apa-apa. Itu begitu. Sholatnya jadi batal. Kalau berniatnya baca Quran saja tidak batal. Kalau niatnya baca Quran sekaligus ngasih tahu, enggak batal. Kalau niatnya ngasih tahu doang, batal. Kalau mutlak tidak ada niat apa-apa, batal. Batal. Sholat. Itu begitu. Begitu zikir, imamnya lupa. Udah 4 rakaat masih diri, pikirannya 3, sholat isya. Kita zikir, subhanallah, tuh zikir. Ini kudu bener nih. Ngomong subhanallahnya motivasinya apa? 4 uraiannya. Kalau motivasinya zikir doang, motivasinya membaca zikir tasbih, enggak batal. Kalau niatnya membaca zikir plus ngasih tahu imam salah, enggak batal. Kalau niatnya ngasih tahu doang motivasinya, umumnya ini nih. Bener nggak? Bener nggak? Umumnya niatnya ngasih tahu doang. Sholat kita dengan subhanallah batal. Karena kita sudah tidak komunikasi dengan Allah, gantinya komunikasi dengan imam. Munajatnya dengan Allah batal. Kalau niatnya ngomong subhanallah ngasih tahu doang, lu salah. Kan begitu niatnya. Makanya jangan itu doang niatnya. Ngasih tahu juga, zikir juga, enggak batal. Jadi ngaji itu nyelamatin. Jangan kagak ngaji. Begitu. Jangan kagak ngaji. Dan ngaji. Waduh, kemarin-kemarin gue sih niatnya ngasih tahu doang. Ya ulang tuh sholat tuh. Waduh, berapa kali itu ya? Kan kita kagak tahu ente yang ngerjain. Begitu. Begitu. Tuh zikir. Tuh maksudnya awil dzikra wahda. Niatnya ngasih tahu doang. Niatnya. Itu uraiannya jadi begitu. Jadi maksud min ghairi Qur'anin wa dzikrin au du'ain lam yaksid biya mujarradat tafhim, maknanya ada ngomong yang tidak membatalkan, yaitu baca Quran, baca zikir, baca doa dalam sholat. Tapi Quran zikir ini kudu niatnya baca Quran atau baca zikir, atau Quran plus ngingetin, zikir plus ngingetin. Seperti imamnya salah baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amin, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahu ainaini wa lisana wa syafatain. Alam yaj'al, kata imam, ini kan surat Al-Balad ya. Begitu. Alam yaj'al lahu aini, alam yaj'al lahu, enggak ketemu-temu. Kata kita alam yaj'al kaidahum. Tuh baca Quran. Yang dibaca tuh bacaan, niat kita apa? Ngebenerin imam, batal sholat kita. Kalau niatnya ngebenerin. Kalau niatnya ngebenerin plus baca Quran, enggak batal. Kalau niatnya baca Quran doang, tidak batal. Kalau enggak niat apa-apa, batal. Begitu. Kita harus tahu. Cara ngebenerin aja diatur oleh agama.
Kalau imamnya belum berhenti, jangan diingetin. Udah menjadi bahasa Betawi, ditambah begitu bahasa Betawinya. Imamnya masih alam yaj'al lahu ainaini. Biarkan. Namanya masih usah. Kalau udah diem maknanya ampun, ingetin. Tuh begitu anaknya. Begitu. Tapi kalau masih alam ajalahu ainaini mah jangan biarkan itu sampai dia berhenti. Kalau berhenti, tolongin gue. Baru kita benerin alam ajal kaidah. Begitu. Kalau kagak ada juga makmum yang ngerti juga untuk ngebenerin, daripada saudara muter-muter alam ajal lahu ainaini alam ajalu ainaini. Ini bagaimana ganti surat? Udah Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Udah. Biar saudara jangan rusak hatinya. Udah Allahu Akbar. Nanti rakaat kedua ulangin lagi. Tapi jangan sampai salah lagi. Rakaat kedua salah lagi. Maka kata Fathul Muin, wa ta'ti hadhihi suwar al-arba'a fil fathiyah lal imam. Ini masalah yang 4. Quran doang atau zikir doang. Quran doang plus ngingetin, zikir doang plus ngingetin, atau ngingetin doang, atau memutlakan. Ini berlaku aturan ini ketika kita ngingetin imam dengan subhanallah. Begini ngingetin imam, subhanallah. Ini subhanallah nih harus ada di hatinya. Saya baca tasbih dan ngingetin, baru subhanallah. Jangan niatnya ngingetin. Tapi kalau secara umum yang muncul pasti orang ujug-ujug baca subhanallah. Kan begitu ya. Pasang dulu biar nggak batal sholat kita. Begitu sholat kita. Agar supaya benar. Wa fil jahri bitakbiril intiqali, termasuk juga pada urusan takbir jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih kencengnya nih niatnya ngasih tahu makmum biar bangun dari sujud. Apa niatnya takbir intiqal? Ini bermasalah. Kalau niatnya ngasih tahu makmum doang, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, niatnya biar makmum juga ikut gerak, itu doang, maka sholatnya batal. Tuh begitu. Maka niatnya zikir intiqal atau zikir intiqal, takbir intiqal, dan ngasih tahu. Termasuk mubalik. Mubalik itu eho imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu biasanya. Gitu. Itu namanya mubalik. Eho imam ngasih tahu yang jauh. Itu jangan niatnya ngasih tahu yang jauh. Niatnya zikir. Kalau niatnya semata-mata ngasih tahu doang, mana mic-nya mati? Kan mic-nya mati. Ya kan? Akhirnya kan takbir kenceng. Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Niatnya ngasih tahu. Itu bakal batal. Kalau niatnya ngasih tahu doang. Jadi kita harus rapi dalam tata dan aturan daripada kita punya sholat. Oleh karena kitabnya biharfaini, ngomongnya 2 huruf, bagaimana kalau kita ngomongnya 1 huruf? Kalau ngomongnya 1 huruf doang yang keluar A gitu, maka tidak batal sholatnya sekalipun sengaja-ngaja. Kecuali bila 1 huruf itu pakai mad tabi'i, namanya panjang, 2 huruf. Atau 1 huruf itu memberi paham, qi,
fi itu ada maknanya dalam bahasa Arab, atau tujuannya main-main. Kalau tujuannya main-main, walaupun satu huruf, maka sholatnya batal. Bicara banyak akan membatalkan sholat bila mana sengaja ngaja. Kalau enggak sengaja, enggak batal. Kayak tadi. Atau bila mana latah, keceplosan ngomong. Orang latah begitu lagi sholat, begitu. Kadang ngomongnya sembarangan aja. Ada orang takbir, Allah Akbar, lagi sholat. Enggak apa-apa. Orang dia di luar kendali. Begitu. Ini di antara aturan. Singkatnya, berbicara bisa membatalkan sholat. Zikir, kalau niatnya menghitobi selain Nabi, maka jadi batal. Walaupun doa. Contoh, ada orang bangkis. Teman kita bangkis. Enggak sholat, alhamdulillah. Kita doain, yarhamukallah, batal sholatnya. Karena kita ngajak bicara dia. Kalau orang ketiga enggak batal, yarhamuhullah, moga Allah kasih rahmat sama dia. Masih komunikasinya sama Allah. Enggak batal. Kalau berkhitab batal, kecuali sama Nabi. Boleh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Salam untuk engkau. Kalau ngomong engkau, kira-kira nabinya ada apa kagak tuh? Ada. Cuman kita nggak berasa aja. Kalau sering baca sholawat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, akan ada sir saat assalamu alaika, hubungan dia dengan Madinah. Akan ada. Gitu. Kalau kita karena nggak ngerti. Padahal lagi sholat ngajak ngomong sama Nabi. Boleh. Sama Nabi. Tapi sama orang tua nggak bisa. Lagi sholat udin, yoi, batal. Batal. Begitu. Enggak bisa. Sama Nabi boleh. Lagi sholat dipanggil sama Nabi. Kemari. Kita boleh jawab. Baik. Begitu. Sama Nabi. Ada keistimewaan. Begitu. Patuh sama Nabi sama dengan patuh sama Allah. Itu begitu. Ini kajian kita. Bagaimana kalau kita sholat, dehem, batuk, nangis, gitu. Begitu. Atau nangis, nangis. Begitu. Bagaimana? Belum dibaca. Pertemuan mendatang aja, belum. Begitu. Ada terjemahannya buat orangnya. Nanti dihurainya. Kan belum tuh. Kita baru wal muballighi. Begitu mentoknya. Baru ampe mubalik. Segitu aja tuh ngaji kita dah. Malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau selain doa silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Saya mohon maaf lahir batin dulu. Saya baru 3 kali ngaji di sini Pak Kiai. Anggap saya minta Pak Kiai anggap saya jadi santrinya Pak Kiai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Pak Kiai, alhamdulillah saya datang ke sini atas ajakan guru saya juga, Pak Ustadz Haji Sutian dan Pak Ustadz Nur Halim. Iya, rumah saya di Cilandak Pak Kiai. Oh, di Cilandak. Iya, iya. Oh iya Pak Kiai, ini saya mau bertanya
tentang berdoa yang tentang sholat itu. Biasa kan imam kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, makmum biasanya sebelum baca amin, Robbi firli, ya kan? Tapi pernah saya dengar kalau ditambahkan dengan wali daya maka akan batal. Apa betul Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapakku yang mulia, terima kasih. Jadi sunat sesudah waladhdallin, baik di dalam sholat atau di luar sholat, membaca Rabbighfirli. Dan itu hadisnya ada di dalam Mu'jam Tabarani kalau tidak khilaf. Rabbighfirli. Bagaimana kalau ditambahin wali daya? Boleh, bagus, dapat ganjaran. Lalu bagaimana kalau ditambahin wali muslimin? Masih boleh, masih bagus. Dan itu dijelaskan di dalam kitab Tarsyikhul Mustafidin pada bicara Fathul Min ini juga pada bab sholat yang sudah kelewat. Jadi keliru kalau orang mengata dengan Rabbighfirli wali daya menjadi batal adanya. Itu adalah salah. Sebab apa? Fathul Muin mengata tadi min ghairi Qur'anin au dzikrin. Itu masuk au du'ain. Itu masuk doa. Enggak apa-apa. Rabbighfirli daya. Bukan saja di situ lagi sujud ke? Boleh saja. Atau duduk sujud Rabbighfirli sebelum warhamni wali daya. Boleh saja. Kalau berbicara boleh. Begitu. Tidak mengapa dan tidak batal. Keliru kalau kemudian dikata batal. Itu harus mendatangkan dalil dia. Begitu. Sebab enggak apa-apa. Membaca Rabbighfirli walidayya, silakan saja. Itu baca. Saya aja baca setiap sholat itu. Apalagi kalau udah rakaat ketiga, keempat, yang bakal imam tuh lama. Manjanginnya doa aja saya. Rabbighfirli walidayya. Nungguin dia belum ruku-ruku juga ya kan. Doa itu enggak apa-apa. Sering saya bacanya Rabbi auzi'ni an ashkura dan seterusnya lah. Tidak mengapa. Jadi keliru kalau dikata dia batal. Dia harus mendatangkan dalil. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Tuh, seperti yang tadi dibicarakan sama Tuan Guru. Kadang sebagai makmum kita refleks ya. Kalau imam salah langsung kita subhanallah gitu, tanpa harus niat gitu. Itu gimana Tuan Guru? Sekian. Maka refleksnya inilah masuk dalam kategori mutlak namanya. Tidak kemudian apakah dia niat mengucapkan, memberi paham, ataukah dia niat berzikir. Maka bila kemudian begitu, tadi ada dua pendapat, yang dhaif enggak batal. Tapi yang mu'tamad sebagaimana dalam kitab Tahqiq, kitab terakhir Imam Nawawi, dan kitab Daqaiqul Minhaj, itu batal. Jadi refleksnya ini kemutlakan namanya. Maka kemudian sebetulnya kalau sudah kita ngaji kita bakal paham. Ketika mau subhanallah kita pasang niat bertasbih dan ngingetin imam. Hanya itu aja sih. Karena apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innawa al-qira'ata faqad fala tabtulus shalah wa innawa tafhima faqad fabatolatis shalah wa innawal qira'ata wa tafhima fala tabtulus shalah wa in atlaqa min ghairi niyatit tafhim wal qira'ah fa indal mu'tamad batalatis shalah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.